Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi bersama saya, Diana Fadila, selaku host di acara podcast Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Masa Nanti. Kali ini kita kembali hadir di channel YouTube Ikopin TV, membahas dan mengulik seputar koperasi dan perkoperasian di Indonesia. Tentunya di episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan sangat dinanti-nantikan kehadirannya di podcast kali ini, yaitu ada Dr. Trida Gunadi, SEMSI. Beliau selaku Wakil Rektor 2 Bidang Pengembangan Sumber Daya Ikopin University. Juga sebagai dosen aktif di Ikopin University. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik, Udah sehat libur ya Pak. panjang. Sudah libur panjang, Ya, betul. Kita kembali fresh lagi lagi. hadir ya Pak ya. Betul, oke. Selamat datang Bapak di podcast Ngobrol Koperasi gitu ya. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai koperasi dan perkoperasian di Indonesia gitu ya Pak. Dan episodenya ini akan selalu tayang dan hadir di channel YouTube-nya Ikopin TV gitu ya Pak ya. Oke, di episode kali ini teman-teman kita tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan di koperasi gitu ya Pak. Kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan ini menjadi suatu yang krusial ya Pak ya, suatu yang sangat penting gitu baik di perusahaan non koperasi apalagi di koperasi gitu ya Pak ya. Bagaimana koperasi mengelola sumber dananya secara efektif, optimal, dan efisien tentunya untuk operasional koperasi ke depannya. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ya Pak ya ke pembahasan kita kali ini karena sudah nggak sabar gitu ya Pak kita mau bincang-bincang mengenai manajemen keuangan koperasi. Oke Pak, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Bagaimana sih atau apa saja sih Pak sumber dana utama dari koperasi ini? Dilihat mengingat bahwa koperasi ini manajemen keuangannya agak berbeda gitu ya Pak dengan perusahaan lainnya gitu. Nah, apa saja sih Pak sumber dana utama dari koperasi dan bagaimana seharusnya koperasi ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan sumber dana tersebut Pak? Ya, dari pertanyaan itu mungkin kita awali begini ya. Kalau manajemen keuangan mungkin ilmunya sama ya, tapi di dalamnya ada ruh atau faktor-faktor yang memberikan konsekuensi terhadap keuangan di koperasi itu sendiri, ya. Sehingga kita harus memahami dulu dari sisi perilaku yang terlibat di dalam aktivitas bisnis koperasi, ya. Satu, misal satu bahwa kita yakini koperasi itu kepemilikannya ada di anggota. Ya, sehingga tentu konsekuensi dari kondisi itu memberikan pengaruh terhadap manajemen keuangan koperasi, ya. Dalam konteks teori koperasi dual identity, misal anggota adalah pemilik dan pengguna jasa. Kalau kita lihat dari sumber pendanaan, maka sumber pendanaan koperasi itu yang berasal dari anggota bersumber dari posisinya satu sebagai pemilik dan dua sebagai pengguna jasa, gitu. Sebagai pemilik tentu konsekuensinya berdasarkan konsep ilmu koperasi, maka partisipasi anggota yang terikat sebagai pemilik dalam hal kontribusi dana itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, sedangkan
partisipasi anggota sebagai pengguna jasa itu akan memberikan konsekuensi terhadap peluang sumber pendanaan dari anggota sebagai pelanggan berupa simpanan sukarela, bisa dalam bentuk tabungan ya atau simpanan berjangka. Nah, tentu kalau kita lihat dari sumber itu tadi dari sisi anggota ya, dilihat dari kelompok sumber yang berasal dari pemilik itu simpanan pokok wajib yang masuk dalam kelompok modal sendiri atau ekuitas. Nah, di kelompok modal sendiri sumbernya dari mana lagi gitu kan pertanyaannya. Sumbernya selain simpanan pokok dan wajib adalah dari cadangan. Nah, cadangan kita harus paham bahwa cadangan itu berasal dari mana. Kalau cadangan kan berasal dari SHU, ya penyisihan SHU yang memang dialokasikan untuk pemupukan modal sendiri atau ekuitas koperasi. Besar kecilnya tergantung pada satu hasil dari SHU yang dihasilkan oleh koperasi itu. Kedua, berapa besar alokasi dari SHU itu yang memang diarahkan untuk membentuk cadangan sebagai pemupukan modal sendiri. Nah, dari modal sendiri selain cadangan juga ada yang bisa berbentuk hibah atau donasi. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Hibah donasi ini kan bisa berupa hadiah juga. Kalau hadiah satu tergantung pada prestasi koperasi atau hibah bantuan yang sesuai dengan program yang dapat diakses oleh koperasi. Nah, itu yang dari modal sendirinya ya. Jadi untuk membentuk modal sendiri ini bisa bersumber dari anggota sebagai pemilik, yang pertama, yang kedua bersumber dari hasil aktivitas usaha koperasi itu sendiri, yang ketiga sumber lain gitu ya. Jadi ketiga ininya bisa diakses. Yang kedua, sumber pendanaan koperasi itu kan dari utang, pinjaman tadi. Kalau dari sisi pinjaman, satu pinjaman bisa bersumber dari anggota. Yang tadi saya sampaikan bentuknya simpanan sukarela, ya bisa tabungan, bisa simpanan berjangka, atau bisa dari lembaga keuangan, ya seperti lembaga perbankan atau bisa juga dari koperasi simpan pinjam lain, ya atau juga yang ketiga itu dari non anggota, ya dari non anggota secara individu ya itu bisa dilakukan. Nah, tinggal pertanyaannya gimana sebaiknya kita menarik sumber dana ketika kita berorientasi pada koperasi itu lembaga yang harus membentuk kemandirian, maka diupayakan sumber modal sendirinya itu dan juga dari utangnya sebagian besar harus digali dari potensi anggota gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan koperasi mencari sumber pinjaman atau hutang dari lembaga lain sejauh pinjaman itu dapat memberikan efek multiplier terhadap kemanfaatan usaha yang dilakukan koperasi dalam melayani anggota gitu ya. Kalau dilihat dari sumber sih ya, sumber. Nah, itu kurang lebih kalau dari sumber. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau koperasi ini punya 3 ya Pak ya tadi ya, 3 sumber dana gitu ya, 3 sumber modal tadi bisa dilihat dari modal sendiri, dari anggotanya, lalu dari utang gitu ya Pak, atau dari koperasi lain gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak koperasi ini mengoptimalkan sumber dana tersebut Pak, supaya operasional koperasi ini bisa berkelanjutan kayak gitu? Nah, sekarang tanda ininya kan optimal ya. Nah, pertanyaannya begini sekarang, kalau koperasi punya duit, usahanya itu diarahkan untuk siapa? Anggota. Untuk anggota kan? Jadi
optimalisasi dari penggunaan dana itu harus berorientasi pada pelayanan kebutuhan ekonomi anggota. Sehingga apa syaratnya? Syaratnya adalah usaha yang dilakukan koperasi harus berhubungan dengan kebutuhan ekonomi anggota, baik yang sifatnya produktif maupun yang konsumtif, ya. Itu karena optimalisasi itu tidak akan terjadi ketika hubungan bisnis antara koperasi dengan anggota nggak ada, atau misal sumber dana digunakan justru untuk melayani non-anggota. Walaupun secara finansial hitung-hitungan, misal dapat memenuhi kewajiban, memenuhi biaya dana dari sumber, ya, dan dapat memperoleh keuntungan yang besar, tapi dalam perspektif ilmu koperasi tidak optimal karena tidak dapat memberikan pelayanan, ya, ekonomi sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggota. Nanti kan diukur manfaat ekonominya sejauh mana bagi anggota. Kalau saya lihat perspektif optimalisasinya gitu, tinggal nanti ya pandai-pandainya manajemen ya mengatur berapa besar jumlah modal kerja yang dibutuhkan, dia investasikan di aktiva lancar, dan berapa besar dia investasi di aktiva tetap. Tapi semuanya kunci optimal dalam koperasi di manajemen keuangan adalah sejauh mana sumber dana yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara maksimal. Kuncinya itu, ya. Gitu. Oke, nah tadi Pak kalau misalkan membahas mengenai pengelolaan dananya gitu Pak, nah Ya. indikator apa sih Pak yang bisa kita tahu atau koperasi bisa nilai gitu bahwa pengelolaan dari koperasi ini sudah sehat gitu Pak? Nah, pengelolaan dana, satu kuncinya bedanya dengan non-koperasi ya. Aktivitas koperasi itu adalah memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Maka berapa besar dana yang dibutuhkan adalah sesuai dengan berapa besar kebutuhan ekonomi yang harus dilayani oleh koperasi, yang harus disepakati oleh anggota. Nah, kuncinya adalah sejauh mana koperasi bisa mengidentifikasi kebutuhan ekonomi itu. Kebutuhan ekonomi anggotanya teridentifikasi enggak? Karena kebutuhan ekonomi itu yang nanti harus dipenuhi oleh koperasi, ya. Misal kebutuhan ekonomi koperasi katakanlah 100%, maka sumber dana yang harus dicari 100% ini, gitu kan? Nah, nanti yang 100% ini alokasinya gimana nih agar kebutuhan ekonomi anggotanya bisa terpenuhi. Nah, ini akan berjalan ketika anggota juga komit dalam menjalankan komitmennya, ya, untuk melakukan transaksi atas kebutuhan ekonominya kepada koperasi, gitu. Kesulitan kita sekarang itu yang dilakukan oleh manajemen koperasi itu pertama adalah koperasi agak jarang ya yang mengidentifikasi kebutuhan ekonomi anggota, apalagi melihat berapa besar. Nah, itu hal awal yang kadang-kadang membingungkan manajemen di dalam mencari sumber dana, bahkan menggunakan sumber dana itu. Juga gerakan dari anggota dalam memerankan perannya dengan konsep gotong royong, ya, pemenuhan kebutuhan dana yang harus dilakukan bersama, dan pemanfaatan dana itu juga dilakukan melalui partisipasi mereka, gitu. Ya. Kalau dalam praktiknya nih Pak, seharusnya koperasi ini mengoptimalkan dananya dalam sektor tertentu saja kah atau yang memenuhi kebutuhan anggota Pak? Kuncinya kebutuhan ekonomi anggota. Jadi sektor itu basisnya kebutuhan ekonomi anggota. Jadi misal gini, kalau yang kompleks ya, yang kompleks koperasi produsen. Koperasi produsen itu anggotanya UMKM kan, karena produsen-produsen itu UMKM. Mereka butuh input, bahan baku, modal, mesin, dan lain sebagainya.
ya. Nah, itu harus dipenuhi oleh koperasi secara bersama. Nah, terus nanti dia punya kebutuhan ekonomi lain apa? Mengakses pasar dari output produk yang dihasilkan. Nah, ini juga dibutuhkan. Jadi kalau saya lihat manajemen keuangan, khususnya keuangan yang ada di koperasi itu adalah sejauh mana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki anggota, sumber daya ekonomi ya, yang dimiliki anggota melalui koperasi. Semuanya nanti berkonsekuensi terhadap keuangan ya, dari aktivitasnya, kebutuhan dananya dan penggunaannya. Itu mungkin. Ya, jadi bisa dibilang koperasi itu dilihat dari sejauh mana koperasi ini memenuhi kebutuhan anggotanya gitu ya Betul, Pak, tidak hanya di salah satu sektor aja gitu ya Pak. betul. Oke, nah terakhir nih Pak, bagaimana sih atau apa tantangan terbesar dalam manajemen keuangan koperasi? Dilihat dari koperasi di Indonesia sekarang mungkin apa? Tantangannya satu, literasi keuangan ya di UKM-nya, Hmm. anggota koperasi maksudnya, yang nanti berkonsekuensi ke pengurus koperasi. Jadi saya menggarisbawahi di koperasi itu sangat penting ya kita memberikan literasi manajemen keuangan, baik kedudukan anggota sebagai wirausaha, produsen, maupun sebagai konsumen dalam konteks kebijakan penggunaan dananya. Nah itu, karena gini, melalui koperasi itu semua aspek kebutuhan ekonomi itu sebenarnya bisa dilakukan bersama. Ya, dari kebutuhan dia sebagai produsen, katakan UMKM, maupun kedudukan dia sebagai konsumen dalam kondisi dia sebagai eh, makhluk yang punya kebutuhan konsumtif hidupnya, itu semuanya bisa dikelola. Jadi basis dari pengelolaan keuangan ini bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki anggota. Nah ini yang mungkin eh, belum kita secara maksimal menggali. Kita baru melihat bahwa manajemen keuangan koperasi itu dilihat dari sisi manajemen keuangannya perusahaan koperasi gitu. Padahal ini korelasinya kuat. Kalau manajemen keuangan yang dilakukan oleh anggota sudah baik, maka ini otomatis baik, baik dari sumber maupun penggunaannya. Siklusnya muter di sana dan basisnya adalah sumber daya ekonomi anggota, gitu ya. Nah, yang ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Jadi koperasi maju tapi basisnya sumber daya ekonomi non anggota. Kenapa? Karena jumlah anggotanya sedikit, padahal kalau dilihat eh, apa eh, eh, ruhnya DNA-nya koperasi, kedudukan anggota itu konteksnya dual identity, dan yang namanya efektivitas partisipasi itu terbentuk dari siklus kebutuhan ekonomi anggota, program yang dibuat oleh koperasi, dan uh, keprofesionalan manajemen koperasi gitu. Ya. Baik, mungkin bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana koperasi ini bisa optimal dilihat dari sejauh mana koperasi ini memenuhi kebutuhan anggotanya ya Pak ya, bukan Betul. dari non anggota begitu ya. Ya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini di episode kali ini kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya Pak ya. Boleh jika Bapak ingin memberikan closing statement gitu Pak. Closing statement-nya yang terakhir tadi, jadi satu, kita jangan sampai keluar dari DNA-nya koperasi, bahwa tujuan kita berkoperasi ini adalah bagaimana membangun nilai tambah atas sumber daya yang ekonomi yang dimiliki anggota. Ya. Yang kedua, memang perlu ada keseimbangan
atau keselarasan antara satu kebutuhan ekonomi anggota yang akan dipenuhi melalui koperasi yang tertuang dalam program koperasi dan juga kemampuan manajemen koperasi di dalam merealisasikan program itu terhadap anggota. Semuanya nanti ujungnya berkonsekuensi pada duit ya. Sumbernya dari mana, pakainya gimana, hasilnya apa, gitu ya. Mungkin gitu. Oke, tadi juga Bapak sempat singgung mengenai literasi manajemen keuangan gitu ya Pak. Betul. Mungkin kita harap juga ya Pak, kita bersama berharap bahwa dengan adanya podcast ngopi kali ini, di episode kali ini memberikan inspiratif gitu ya Pak, atau mungkin edukatif dari sisi manajemen keuangan di koperasi begitu Iya, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan closing statement sama-sama. yang sangat menarik gitu Iya. ya Pak. Terima kasih juga sudah hadir dan meluangkan waktunya di podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman Ikopin TV yang sudah menonton hingga akhir acara. Jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube Ikopin TV supaya mendapatkan notifikasi dari episode terbaru Ngopi Ngobrol Koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Bapak.